Heroes, kembali lagi di Keep on Talk. Jadi di episode kali ini adalah Ramadan Edition. Kita akan membahas kondisi market dan bagaimana strategi manajer investasi pada saat bulan Ramadan. Oke, jadi di samping saya ini udah ada Pak Suryo Narpati, Head of Investment dari KB Valburi Asset Management, yang bakal sharing langsung terkait strategi dan sudut pandang beliau menghadapi market di bulan Ramadan. Halo Pak Halo Suryo, apa Mbak Ci. kabar hari ini? Baik, terima kasih. Oke, baik ya Pak. Boleh dong nih Pak jelasin terkait diri Bapak, perkenalan sedikit aja ke Sobat Heroes, mungkin ada yang belum kenal di luar sana. Oke, halo Sobat Heroes. Nama saya Suryo Narpati. Saya bekerja sebagai Head of Investment and Research di PT KB Valburi Asset Management. Oke, jadi Sobat Heroes, kita nih bakal berbincang langsung dengan yang ahlinya ya Pak. Oke, jadi pastikan kamu stay sampai akhir karena obrolan ini tidak hanya relevan untuk investor lama, tapi untuk pemula juga ya Pak. Jadi jangan lupa nonton sampai akhir. Langsung aja kita mulai Keep on Talk edisi Ramadan, strategi investasi biar gak emosi. Oke Pak, bulan Ramadan ini kan identik dengan kenaikan pola konsumsi masyarakat kan ya. Oke, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, ini untuk pergerakan di pasar modal, ini cenderung ke arah positif gitu Pak. Jadi menurut Pak Suryo nih, di 2026 ini kondisi market apakah akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya atau bagaimana nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Ci dan sahabat Heroes. Kalau kita melihat kondisi pasar saat ini, khususnya pasar saham dan obligasi, Ya. saat ini sedang dalam fase ketidakpastian yang sangat tinggi, yang ditandai dengan tingginya volatilitas perdagangan harian yang terjadi pada masing-masing pasar sesuai dengan karakteristiknya. Oke. Ketidakpastian itu datang dari berbagai faktor global dan faktor domestik. Ya. Pada faktor global yang mungkin perlu diperhatikan, yang pertama adalah arah kebijakan suku bunga bank sentral, khususnya bank sentral Amerika dan Eropa. Lalu yang kedua adalah tensi geopolitik. Ya. Ini terkait dengan konflik regional. Contohnya konflik yang belum selesai sampai saat ini, Rusia dan Ukraina. Lalu ada Amerika dan Iran. Lalu juga terkait dengan tarif yang terjadi pada sekarang sedang menghangat, yaitu Amerika dengan China serta negara-negara lainnya. Nah, sementara itu faktor domestik yang perlu juga diperhatikan, yang baru-baru ini terjadi beberapa minggu yang lalu, MSCI membekukan sementara proses rebalancing indeks, khususnya pada indeks MSCI Indonesia, yang terkait dengan kurang transparansinya struktur pasar modal di Indonesia. Iya, Hal ini perlu dibenahi segera. Dan yang terjadi setelahnya adalah Moody's yang menurunkan outlook utang Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Ini terkait dengan beberapa faktor, yaitu kurang atau ketidakpastian pada arah kebijakan dari pemerintah. Yang kedua adalah tingginya anggaran atau pengeluaran negara. Yang ketiga adalah adanya defisit yang semakin menyempit, semakin mendekati batas pagu atau batas yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, meskipun demikian, secara fundamental ekonomi Indonesia relatif stabil. Inflasi terjaga pada level terakhir adalah 3,55%. Ini masih berada pada rentang yang ditargetkan pemerintah, yaitu 1,5 sampai 3,5%. Kedua, berikutnya adalah dari BI rate yang dipertahankan tetap pada level 4,75% yang guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Terakhir, kita melihat pada posisi fiskal yang relatif solid, walaupun di beberapa sisi perlu adanya pengawasan dan perbaikan. Nah, terkait dengan pasar secara historis, bulan Ramadan justru cenderung menjadi periode pasar yang lebih tenang. Aktivitas transaksi perdagangan menurun, volatilitas juga lebih rendah karena investor tidak agresif. Jadi seringkali Ramadan itu bukan merupakan bulan yang menakutkan, tapi lebih kepada bulan yang lebih stabil daripada bulan-bulan yang lainnya. Begitu Mbak Ci. Ya, menarik nih ya Pak untuk pembahasan di bulan Ramadan ini.
Oke Pak, berarti untuk kondisi market baik di bulan Ramadan, ini nih sangat tergantung dengan kondisi baik dari global maupun domestik yang sudah dijelaskan tadi. Banyak sekali faktor-faktor yang akan berdampak ke pasar modal kita gitu ya Pak. Nah, kalau kondisi market yang seperti itu, yang seperti Bapak jelaskan tadi, sedang fluktuatif, dan kemudian di bulan Ramadan ini sebenarnya adalah bulan tenang gitu ya Pak. Jadi bukan bulan yang agresif gitu kan ya Pak. Nah, kalau kondisi bulan Ramadan saat ini nih, lebih baik untuk investor ini wait and see atau tetap berinvestasi nih Pak? Nah, di sini pentingnya tujuan investasi. Kalau kita berpikir sebagai investor, bukan trader, maka prinsipnya berbeda. Ya. Banyak investor terjebak pada kata wait and see. Hmm. Padahal dalam investasi, wait and see itu sering berarti kehilangan timing terbaik. Karena pasar itu selalu bergerak pada saat sentimen dan berita belum jelas. Oke. Yang perlu dibedakan adalah tujuan atau strategi investasinya. Apakah itu jangka pendek atau jangka panjang? Strategi jangka pendek lebih sensitif terhadap berita dan sentimen serta persepsi dari jangka pendek. Strategi jangka panjang lebih kepada berfokus kepada fundamental dan valuasi. Iya, benar. Nah, ketika kita sudah menentukan strategi investasinya, maka pertanyaannya bukan wait and see atau tetap berinvestasi, melainkan instrumen apa yang sesuai pada strategi investasi yang dipilih tersebut. Oke, jadi tergantung kecocokan diri investor itu ya Pak. Jadi bisa disesuaikan mungkin dengan tujuan investasi masing-masing, benar ya Pak? Nah, kalau dilihat dari tujuan investasinya gitu, instrumen apa nih Pak yang sekiranya bisa dipertimbangkan oleh investor, terutama di bulan Ramadan ini nih Pak? Mungkin bisa direkomendasikan produk-produk apa yang sekiranya bisa mungkin agak tenang nih di bulan Ramadan ini? Terima kasih Mbak Aci dan sahabat Heroes. Secara umum ada 4 instrumen investasi yang mungkin dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan atau strategi investasi yang sudah ditetapkan tadi. Iya. Yaitu ada deposito, obligasi, saham, dan reksadana. Kalau kita melihat kondisi saat ini, deposito memang relatif aman. Iya. Resiko relatif kecil, tapi return-nya juga yang paling kecil. Perlu diingat bahwa deposito return-nya itu terkunci karena cenderung mengikuti suku bunga BI. Yang dimana saat ini cenderung menurun. Jangka waktu investasi yang disarankan untuk instrumen ini adalah 1 tahun. Iya, 1 tahun. Berikutnya ada obligasi. Obligasi risikonya lebih moderat karena adanya volatilitas harga. Namun, untuk obligasi negara seperti seri FR, PBS, ORI, dan lain-lain, risikonya bisa lebih rendah. Jangka waktu yang disarankan untuk investasi pada instrumen ini biasanya adalah di atas 1 tahun. Atau 1-3 tahun. Atau di hold atau dipegang sampai jangka waktu atau maturitasnya selesai. Berikutnya ada saham. Instrumen ini potensi returnnya tinggi, risikonya juga tinggi, sesuai dengan kriteria ya, sesuai dengan kriteria saham yang dipilih. Apabila yang dipilih adalah saham-saham blue chip berfundamental kuat, risikonya bisa lebih diminimalisir dengan jangka waktu investasi yang lebih panjang. Jangka waktu yang disarankan untuk investasi pada instrumen ini adalah 3 tahun. Di atas 3 tahun. Lalu yang terakhir adalah reksadana. Ini yang menarik. Karena reksadana bisa mengkombinasikan aset di dalam portofolionya. Misalnya obligasi dengan deposito, saham dengan deposito, atau ketiga-tiganya. Tentu ini memberikan fleksibilitas dalam hal diversifikasi alokasi aset dengan risiko yang lebih terukur. Jangka waktu yang disarankan untuk instrumen ini adalah 1-5 tahun. Oke, jadi banyak ya Pak produk instrumen investasi itu ada deposito, kemudian obligasi, saham, dan ada reksadana. Oke, jadi yang menarik di sini adalah ada reksadana ya Pak. Jadi reksadana ini bisa diversifikasi portofolio di mana bisa menggabungkan instrumen-instrumen investasi tersebut. Benar ya Pak? Oke, jadi untuk reksadana ini bisa jadi pilihan investor ya Pak. Apalagi pada bulan Ramadan nih, bulan tenang yang tadi udah dibahas oleh Pak Suryo. Jadi kan reksadana ini banyak jenisnya ya Pak. Nah, kira-kira
jenis apa yang cocok untuk investor terutama pada bulan Ramadan ini? Saya jelaskan dulu dengan singkat beberapa jenis reksadana secara umum. Ya. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Hmm. Reksadana ini berinvestasi pada kombinasi aset obligasi dengan tenor jangka pendek dan deposito. Ya. Aset pada obligasi dalam reksadana ini memiliki tenor kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Berikutnya adalah reksadana pendapatan tetap. Ya. Reksadana ini berinvestasi pada kombinasi aset obligasi dan deposito juga. Namun, aset obligasi pada reksadana ini biasanya digunakan obligasi yang jangka atau tenornya jangka menengah ke jangka panjang. Oke. Atau yang memiliki tenor lebih dari 1 tahun. 1 tahun. Yang terakhir adalah reksadana saham. Reksadana ini berinvestasi pada aset saham dan deposito. Nah, kalau tujuannya tadi adalah investasi dengan lebih tenang, Benar. tidak agresif, Betul. maka pilihannya jelas. Reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Reksadana pasar uang untuk likuiditas dan stabilitas return. Reksadana pendapatan tetap untuk return yang lebih optimal dengan volatilitas yang lebih moderat. Kenapa bukan saham? Karena saham itu instrumen yang menuntut kesabaran lebih tinggi. Iya. Sementara Ramadan adalah bulan di mana secara psikologis orang ingin lebih tenang dan tidak ingin melihat fluktuasi harian NAB yang besar. Dalam fase seperti sekarang, reksadana dengan underlying atau aset dasar pada jenis instrumen obligasi menjadi pilihan yang baik. Karena pada iklim suku bunga bank sentral yang cenderung menurun, reksadana ini dapat memberikan imbal hasil ganda, yaitu pendapatan dari kupon obligasi dan apresiasi dari harga obligasi itu. Oke Pak, jadi untuk jenis reksadana yang direkomendasikan ke investor ini ada 2 ya Pak, yaitu reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap nih Sobat Heroes. Oke, terakhir nih Pak, kalau misalkan market lagi fluktuatif banget nih yang seperti Bapak tadi jelaskan, peran manajer investasi nih untuk menjaga portofolio dari nasabah ini, sebenarnya peran manajer investasi itu seperti apa sih Pak? Ketika menjaga portofolio nasabah dalam pasar yang berfluktuasi, di sini peran manajer investasi menjadi sangat penting. Investor biasanya melihat dari berita dan sentimen. Kami melihat dari data dan fundamental, seperti misalnya pergerakan yield, aliran dana asing, valuasi, momentum, dan yang lain-lain yang menjadi pertimbangan dalam mengalokasikan dan menyesuaikan aset di dalam portofolio. Saat pasar panik, kami tidak ikut panik, kami justru mencari peluang. Saat pasar terlalu optimis, kami justru lebih berhati-hati. Jadi intinya, tugas manajer investasi atau manajer portofolio tidak mengikuti emosi pasar, tapi lebih kepada menjaga keputusan investasi tetap rasional dan disiplin. Karena dalam investasi, hasil terbaik bukan dari reaksi tercepat, melainkan dari konsistensi dan kedisiplinan. Oke, jadi terbalik nih ya Pak, kalau dari sisi investor ya kan pasti ngikutin emosi, ikutin kondisi market. Kalau misalkan lagi turun, aduh buru-buru jual gitu ya, panic selling gitu sebutannya. Nah, tadi kan untuk yang jenis produk reksadana yang direkomendasikan nih kan ada 2, yaitu reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Nah, di KB Valburi ini untuk reksadana dari kedua itu yang unggulan nih apa nih Pak? Boleh di-spill dong Pak. Di KB Valburi Asset Management terdapat 2 reksadana yang cocok untuk investor yang tidak agresif, yang memerlukan instrumen investasi yang lebih tenang, yaitu reksadana pendapatan tetap dengan nama Valburi Stable Growth Fund dan reksadana pasar uang, yaitu Valburi Money Market Fund. Oke, jadi ada 2 ya Pak, berarti dari reksadana pasar uang itu ada reksadana Valburi Money Market Fund, dan kalau dari pendapatan tetap itu ada reksadana Valburi Stable Growth. Nah, dari kedua itu Pak, boleh di-spill untuk return mungkin 1 tahun terakhir Pak ke Sobat Heroes? Baik, untuk return reksadana pasar uang kita, Valburi Money Market Fund itu 1 tahunnya 4,86%. Dan untuk reksadana pendapatan tetap kita, yaitu reksadana Valburi Stable Growth,
return 1 tahun berada pada 10,3%. Oke, jadi ya lumayan ya Pak, cukup besar gitu. Jadi buat Sobat Heroes yang mau langsung investasi nih di bulan Ramadan, yang maunya tenang, terus kalian maunya, aduh sama manajer investasi aja deh, karena kalian nggak mau mantau market secara langsung, ini bisa banget dicoba ke 2 produk, yaitu reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Nah, mungkin untuk terakhir nih Pak, closing statement untuk Sobat Heroes yang berada di luar sana. Mungkin boleh Pak, closing statement terutama untuk di bulan Ramadan ini. Ramadan mengajarkan kita untuk menahan diri, sabar dan tidak emosional. Ini merupakan prinsip terbaik dalam investasi. Seringkali kerugian investor bukan karena pasarnya yang jelek, tapi karena emosional dalam mengambil keputusan. Misalnya panik pada saat pasarnya turun, Iya. atau serakah pada saat pasarnya naik. Kalau investor bisa menerapkan prinsip Ramadan dalam investasinya, yaitu sabar, disiplin, dan tidak reaktif, mungkin hasil investasinya akan jauh lebih baik. Investasi yang baik itu bukan yang paling aktif, tapi yang paling sabar. Asik. Oke, pas banget nih ya Pak sama judul kita nih, strategi investasi biar gak emosi gitu Pak. Jadi buat Sobat Heroes, jadi kalian jangan ngikutin emosional gitu ya Pak. Jadi kalau investasi itu harus sabar, tenang, biar cuan kalian juga maksimal. Bener gak Pak? Betul. Oke Sobat Heroes, jadi obrolan kali ini cukup segitu dulu gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Ramadan ini bukan berarti dana kalian ya udah buat foya-foya atau jalan-jalan, libur lebaran gitu ya Pak. Tapi kalian juga bisa sisihkan untuk tetap investasi, terutama pada instrumen yang resikonya lebih rendah. Kayak yang tadi sudah dibahas, yaitu bisa dicoba di reksadana. Nah, buat kalian yang mau terus investasi, jangan lupa juga sesuaikan dengan tujuan dan profil resiko masing-masing ya. Oke, terima kasih Pak Suryo atas insight-nya. Mungkin untuk Sobat Heroes jadi bisa lebih tenang dalam menghadapi market di bulan Ramadan ini nih Pak. Nah, untuk Sobat Heroes jangan lupa follow dan ikuti terus podcast Kifan Talk karena kita akan terus bahas topik investasi bersama dengan aset manajemen. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye Sobat Heroes!